Hai guys, selamat malam. Malam ini kita akan membaca Kisah Para Rasul 8 dari TB2 bagian kedua, yaitu dari ayat 26 sampai 40 dengan judul Pejabat Istana dari Ethiopia. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku berkata kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Selamat malam.